Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana penggunaan konsep simulasi pada kasus inventory probabilistic model. Sebelum saya masuk ke rincian detail dari penerapan simulasi kasus ini, saya ingin memastikan dulu bahwa model-model yang nanti saya gunakan untuk ilustrasi adalah model riset operasi, model yang sudah dibahas di riset operasi, tapi pada riset operasi fokusnya adalah penentuan solusi secara analitik menggunakan penurunan rumus. Nah, jadi tujuan dari model inventory pada dasarnya sama seperti di riset operasi, yaitu berusaha meminimumkan biaya sediaan. Biaya sediaan biasanya berhubungan dengan biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya kehilangan pelanggan, ya, dan yang lain-lain. Sehingga manajemen itu punya keputusan harus memiliki sediaan berapa supaya biaya-biaya tadi minimum. Di riset operasi, model-model inventory yang dikaji yang sifatnya probabilistik itu sudah ada teorinya, sudah ada bagaimana mencari keputusan yang meminimumkan biaya menggunakan teorinya. Secara teori menggunakan rumus atau analitik bahasa kita. Nah, ketika ada aspek-aspek tertentu yang dipakai sebagai asumsi di dalam model probabilistik yang tidak terpenuhi secara realnya, baru kita masuk ke pemanfaatan simulasi. Di simulasi ini benar-benar jalan emergency, ya, emergency, jalan keluar paling mudah secara kalau kita punya tool untuk komputasi secara cepat, maka simulasi ini tool komputasi dalam artian bahasa pemrograman, ya, dan pakai komputer tentunya dalam mengolah, kita bisa menentukan solusi bagi masalah sediaan ini tanpa menggunakan formulasi di dalam solusi analitik. Akan tetapi, ya, konsep dasar model yang kita pakai di sini tetap harus dipahami terlebih dahulu supaya bisa diturunkan besaran-besaran apa yang digunakan sebagai proses dalam simulasi dan nantinya outputnya seperti apa. Jadi konsepnya sama. Dalam simulasi tetap harus ada input, harus ada proses, harus ada output. Nah, di tiga itu tadi, kalau kita tidak tahu model dasar secara teorinya, maka akan kesulitan kita bagaimana melakukan proses simulasi ini. Jadi yang pertama, model probabilistic inventory pada dasarnya adalah model yang mengasumsikan bahwa permintaan itu bersifat random. Jadi probabilistik di sini adalah kunci dari istilah yang dipakai untuk menggambarkan sifat demand yang acak, yang tidak konstan. Ya, di sini saya gunakan dulu model inventory yang paling sederhana, model single period. Jadi single period di sini dalam artian keputusan di satu periode itu tidak mempengaruhi keputusan di periode-periode selanjutnya. Jadi keputusan manajemen mengenai sediaannya itu hanya di periode ini saja. Dituliskan saya misalkan periodenya itu hari per hari. Karena sediaan di satu hari tertentu tidak terkait dengan yang sebelumnya atau nanti tidak juga mempengaruhi yang hari selanjutnya. Nah, biasanya produk-produk yang menggunakan konsep single period inventory ini adalah produk yang sifatnya tidak tahan lama. Jadi disimpan itu ya hanya tidak mungkin disimpan beberapa periode. Jadi satu periode harus habis, satu hari harus habis. Di sini nama terkenal dari model ini adalah newspaper boy problem karena yang dipakai untuk mengilustrasikan adalah produknya koran. Karena koran itu tiap hari kan rilis, ya. Jadi koran edisi hari ini kalau tidak habis ya tidak laku untuk besok, kecuali untuk keperluan yang lain. Kalau untuk keperluan berita ya yang rilis pagi ini ya harus segera dibaca oleh masyarakat di hari itu juga. Atau makanan karena sifatnya
tidak tahan lama ya, sudah expire kalau minggu besok. Jadi di sini konsepnya produk tadi harus segera dihabiskan di hari yang sama. Tapi masih harus konsep inventorinya, konsep sediaan dipakai karena produk tadi masih harus diproduksi oleh pihak lain. Jadi kita sebagai penjual mungkin ya, itu tidak memproduksi sendiri, tapi membeli produk tadi dari pihak produsen. Nah, yang nantinya menjadi keputusan harus apa bahasanya pemesanan. Jadi kita sebagai penjual harus melakukan pemesanan tertentu dari produsen. Nah, pemesanan itu harus sedemikian sehingga tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan akan sisa yang tidak mungkin dijual besok ya, karena tidak tahan lama ini tadi sifatnya. Atau jangan sampai kurang. Kalau kurang berarti kita berada di posisi kehilangan customer karena ada customer pelanggan yang tidak terlayani. Nah, nanti kurang atau lebih atau sisa atau kurang itu tadi tergantung banyaknya permintaan karena permintaan di sini dianggap sebagai random variable. Jadi di sini random variable itu berlaku pada input demand dari proses simulasinya. Ya, sedangkan besaran seperti ini. Ini ilustrasi contoh saya. Pesan di agen di pagi hari, agen ini kita anggap sebagai produsen gitu ya, dengan jumlah tertentu. Nah, jumlah tertentu inilah nanti yang menjadi keputusan dari penjual atau manajemen ya. Kalau penjual itu memanage dirinya sendiri ya, dia mengatur berapa yang harus dia pesan di agen. Nah, ketika di situ dianggap harga belinya 2.000 misalkan, 2.000 rupiah, nanti dijual ke masyarakat dengan harga 2.500 per eksemplar. Nah, permintaan ini tapi nanti macam-macam ya. Ketika dia memesan 100 belum tentu laku semua, atau ketika dia memesan 100 kadang-kadang ada 150 orang yang butuh membeli koran gitu ya. Nah, di sini di newspaper problem ini nanti masalahnya akan di-set demikian. Jadi jika dia sudah penjual tadi sudah mengatur key eksemplar ya, memesan sebanyak key eksemplar, maka bisa jadi demand yang datang ke dia di pagi itu, jadi kita settingnya keputusan seller ini membeli dari agen itu dihadapkan pada kondisi real demand yang dihadapi pagi itu juga. Ketika pada pagi itu juga ada D permintaan yang masih kurang dari sama dengan koran yang dia sudah beli dari agen, maka pada dasarnya akan terjadi sisa ya. Di siang harinya akan koran yang dia beli sebanyak key di agen tadi itu akan bersisa di siang hari. Ini keputusan dari atau apa ya, pola kerja dari inventory single period ini. Sisa ini masalah, tidak boleh dipakai lagi untuk periode besoknya, sehingga harus ada treatment tertentu supaya sisa ini juga habis. Nah, ada dua cara di sini ilustrasi saya, dikembalikan ke agen dengan harga 1.000 per eksemplar, atau hanya dikembalikan 1.000 per eksemplar, atau dijual ke orang lain dengan harga ya ini 1.000 per eksemplar. Jadi reduce price istilahnya ya. Ini reduce price karena terlalu banyak. Jadi kalau laku di pagi hari bisa harga normal, tapi kalau di siang hari bisa saja kamu kembalikan ke agen ya, dan kamu hanya diberi pengembalian 1.000 per eksemplar, atau dijual juga tapi dengan harga murah, dengan harga 1.000 per eksemplar. Yang jelas harga ini pasti beda dengan harga laku di pagi hari tadi. Oke. Yang kedua, ketika kasus sebaliknya tidak sampai kurang ya, jadi apa yang membeli tidak sampai lebih sedikit, tapi justru sebaliknya, demand itu lebih banyak dari koran yang kamu punya. Ingat di sini kasusnya diskrit ya, jadi key ada sama dengan di sini, setelahnya
Ya, kalau misalkan kita ngomong Q tadi kita set contohkan 100 begitu, ketika kurang dari ya 0 sampai 100. Ketika lebih dari pasti dimulai dari 101 gitu ya. Sehingga di sini posisinya D lebih besar sama dengan Q plus 1 untuk menjaga kontinuitas interval dari Q yang diskrit. Nah, ketika yang terjadi seperti ini berarti demand lebih banyak daripada koran yang dipesan dari agen, kamu mengalami kasus understock, kalau tadi overstock. Terlalu banyak, yang ini terlalu sedikit. Loh, bukannya ini enggak masalah, sebetulnya masalah. Di sini masalah yang muncul adalah kamu kehilangan calon pembeli. Jadi pembeli yang seharusnya bisa menghasilkan keuntungan bagimu, bagi seller, karena understock, maka loss. Jadi di sini karena tidak punya barang lagi, maka tidak jadi dapat untung. Oke. Nah, di dalam kasus inventory single period ini keputusannya adalah berapa harus memesan supaya biaya total minimum, atau berapa harus memesan supaya profit maksimal. Jadi di sini sebenarnya masalah optimasi profit atau optimasi biaya yang di riset operasi sudah ada analitiknya. Sudah ada cara menghitung menggunakan rumus matematis. Di sini saya menggunakan konsep simulasi untuk menentukan solusinya. Jika ditanya solusi mana yang lebih baik, jawaban saya ya tetap solusi teori, solusi analitik yang lebih baik. Tapi jika ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kamu menggunakan hasil analitik, maka kamu bisa menggunakan pendekatan simulasi. Oke, ini ilustrasinya struktur biaya, karena tadi konsepnya adalah optimasi biaya ya. Menentukan key yang meminimumkan biaya. Jika kamu ingin membalik ceritanya pakai profit, tinggal dibalik saja nanti biaya cost ya. Kalau ingin mendapatkan profit, nanti tinggal uang yang masuk dikurangi biaya yang harus dikeluarkan. Jadi di sini ada dua skenario seperti tadi tentang demand itu atau key itu kita sesuaikan dengan demand yang terjadi. Yang pertama, jika terjadi overstock, barang yang dipesan terlalu banyak, demand terlalu sedikit, saya menunjukkan dua komponen dari biaya yang dikeluarkan, dari uang yang masuk atau revenue. Oke, pada dua kasus, kalau kamu memesan sebanyak key eksemplar, dua-duanya pasti keluar uang sejumlah 2.000 kali key. Dimana 2.000 tadi adalah harga koran per eksemplar yang dibeli dari agent ya, 2.000. Oke, yang membedakan di sini adalah revenue, berapa uang yang masuk. Kalau kamu mengalami overstock, ya, terlalu banyak yang kamu simpan, maka kamu mendapatkan revenue dari dua sumber. Sumber yang pertama adalah harga normal yang laku di pagi hari, di mana harganya 2.500 ya tadi. Kemudian D ini sebanyak demand di pagi itu. Sedangkan yang belakang ini, kenapa harganya 1.000? Ini reduced price. Harga separuh yang tadi laku dijual lagi ke orang atau dikembalikan ke agent dengan reduced price. Pengalinya adalah sisa. Jadi yang dihargai 1.000 ini adalah sisa. Karena konsepnya D kurang dari Q, maka sisa ini kita hitung sebagai selisih antara Q minus J. Saya kasih contoh deh, misalkan tadi Q-nya kita atur sama dengan 100. Dan ini terjadi ketika demand sama dengan misalkan hanya sama dengan 75. Ya, maka terjadi untuk 75 eksemplar demand pagi hari akan dikalikan dengan 2.500. Sedangkan 25 sisanya akan dikalikan dengan 1.000 harga reduced price. Oke. Nah, sekarang skenario yang kedua yang terjadi ketika demand lebih besar dari 100, tapi dimulainya dari 101. Demand lebih besar sama dengan 101, gitu ya contohnya. Apa? Bisa saya contohkan, misalkan demand-nya sama dengan 125 misalkan.
Oke. Maka uang yang harus kamu keluarkan untuk memesan koran di agent sama tetap, karena pesannya kan tetap 100. Tapi revenue, uang yang masuk, ya bayangkan ketika kamu hanya punya 100 eksemplar, yang datang di pagi itu 125. Ingin membeli koranmu masing-masing, ya hanya 100 orang yang terlayani, sedangkan 25-nya loss. Nah, di sini yang loss itu membuatmu tidak dapat kehilangan revenue. Ya, revenue-nya hanya berhenti di 100 orang yang ke 100. Yang habis itu 101 sampai 125 hilang, ya, pergi, ya, jadi dapat. Oke, nah struktur biaya ini revenue terutama saya nyatakan seperti ini, ada bersenjang ya, atau ada dua gitu ya. Ketika demand kurang dari sama dengan Q, hitung menggunakan rumus yang ini. Ketika D lebih besar dari Q atau lebih besar sama dengan Q plus 1, hitung menggunakan rumus yang ini. Karena nanti konsep ini akan kita terapkan pada algoritma menggunakan Excel atau menggunakan R, maka bersarang ini bisa kita sederhanakan dengan perintah yang seperti ini. Ya, 2500 ini sama-sama ada di suku pertama, cuman yang pertama kok menggunakan pengali D, yang kedua menggunakan pengali Q. Kapan D itu dipakai? Ketika D kurang dari sama dengan Q. Ketika D lebih kecil, maka pengalinya 2500. Jika D lebih kecil daripada Q, pengalinya 2500. Sebaliknya ketika D lebih besar dari Q atau Q yang lebih kecil daripada D, pengalinya Q. Maka di sini alasan saya menggunakan rumusan minimum D, Q dikali 2500 adalah itu tadi. Kalau kecilan D masuk ke kategori yang ini ya, maka revenue yang ini hitungnya dari 2500 kali D. Tapi kalau Q yang lebih kecil, nah kasusnya yang ini jadi, maka pengalinya 2500 kali Q. Ya, jadi ini dipilih mana yang lebih kecil dari antara D dan Q, itulah yang dikalikan 2500. Oke. Sedangkan yang ini 1000 kali sisa, itu juga begitu. Saya buat yang ini ada pengalinya, pada bagian yang D kurang dari sama dengan Q ada komponen 1000 kali sisa, sedangkan kasus yang satunya 0. Nah, di sini kapan saya harus mengalihkan dengan Q minus D? Ketika D kurang dari sama dengan Q, yang menghasilkan selisih positif. Kalau D-nya kurang dari Q, tadi contohnya yang 75 tadi ya. Nah, terus saya kasih dua contoh tadi, yang ada dua yang 75. Yang satu 75, yang satu 125. Ambil kasus yang ini. Ya, ketika D kurang dari Q, besarannya 75, maka ketika kamu membandingkan 0 dan Q minus D, kasus yang D-nya 75, maka hasilnya adalah ini angka 25. Ya, angkanya 25. Q-nya 100, D-nya 75, betul? Dari dua ini mana yang besar? Mana yang lebih besar? Yang lebih besar 25, maka nanti 1000 ini akan dikalikan dengan sisa 25. Dan itu hanya bisa Q minus D hanya lebih besar dari 0 jika yang terjadi yang D kurang dari sama dengan. Sebaliknya, jika kamu menghadapi demand 125, maka rumusan ini akan negatif. Ya, 100 minus 125 akan minus. Nah, kalau minus seharusnya kan tidak ada sisa. Makanya di situ konsep max saya terapkan. Jadi kalau sampai hasilnya minus di selisih ini, maka yang digunakan adalah pengali 0. Dalam artian tidak perlu menghitung harga reduce karena tidak ada sisa. Oke, jadi konsep minimum dan maksimum dipakai di sini supaya perintahnya hanya satu garis saja, ya. Jadi untuk yang min ini menentukan yang paling kecil mana sebagai pengali 2500, sedangkan yang ini dipilih mana yang kalau ada sisa nilai ini pasti positif, kalau tidak ada sisa nilai negatif yang berperan adalah yang 0 karena di sini max. Kemudian biaya, ini tadi revenue ya.
biaya itu semuanya 2000 Ki, makanya nanti di sini tidak perlu ada pemisahan, langsung aja 2000 kali Ki, dan profit dihitung dari yang masuk dikurangi yang dikeluarkan, revenue dikurangi biaya. Nah, di sini saya punya contoh, ada demand yang memiliki distribusi seperti ini. Ingat, discrete, sekali lagi, discrete itu cara membangkitkannya tidak menggunakan inverse transformation method atau acceptance injection, menggunakan kumulatif yang sudah dibagi-bagi sesuai menggunakan bilangan random uniform 01 yang sudah dibagi-bagi sesuai rentang peluang kumulatifnya. Jadi ketika peluangnya 0,3, 0,2 dan seterusnya, kumulatif tinggal kita tambah-tambah sampai yang paling tinggi nilainya 1, maka angka ini menjadi dasar pembagian rentang bilangan acak uniform 0 sampai 1. Sudah sering saya ajarkan. Ya, ini salah satu contoh saja. Jika ditanya, Bu, bagaimana menentukan sebaran demand? Itu dari data histori sebenarnya. Jadi permintaan ini sesuai dengan pengamatan harian yang dihadapi oleh seller atau pengusaha. Di tiap hari seperti apa sih demand yang masuk ke dia, itu dia punya record yang nanti bisa kamu pakai untuk membentuk sebaran peluang. Ya, jadi menggunakan konsep data historinya itu bisa kamu buat histogramnya dulu. Dari histogram itu bisa dicocokkan kira-kira ini sebaran apa yang pas, ya, atau menggunakan konsep peluang diskrit yang sudah punya nama kan, mungkin yang namanya sudah sudah diformulasi, yang rumusannya sudah umum, atau sebaran diskrit yang seperti ini. Kalau ini sebaran diskrit umum tidak punya nama tertentu. Oke, nantinya ini nanti demand dibangkitkan sesuai distribusinya ini menjadi input dari proses simulasi. Oke, inputnya adalah demand yang sifatnya random. Saya mungkin pernah mengilustrasikan pembentukan pembangkitan bilangan acak diskrit menggunakan Excel yang pakai perintah VLOOKUP. Nah, di sini saya menggunakan contoh ini, saya implementasikan pada R, ya, tapi dalam bentuk fungsi, karena nanti akan saya pakai untuk mensimulasikan profit. Ya, jadi nanti akan saya panggil sewaktu saya mensimulasikan profit. Jadi di sini apa yang saya bentuk di sini pada dasarnya sama seperti konsep di VLOOKUP dengan menggunakan batas-batas sebaran kumulatif ini untuk menentukan rentang uniform 01. Jadi saya punya ini fungsi bank namanya dengan input, inputnya adalah banyaknya demand yang ingin saya bangkitkan. Misalkan tadi ceritanya profit harian ya, berarti demand ini juga demand harian, di mana N ini bisa menggambarkan berapa hari yang ingin kamu pakai di dalam simulasi. Kemudian nanti hasilnya disimpan dalam vektor X yang berdimensi N kali 1. Kemudian setiap elemen ya I dari 1 sampai N akan diisi sesuai perintah ini. Jadi sebelum if saya bangkitkan dulu random uniform satu bilangan saja, tidak usah disimpan dalam vektor, nanti ketumpuk lah ya, pasti tertumpuk bilangan baru untuk yang berikutnya. Nah, kemudian bilangan uniform ini saya compare apakah nilainya kurang dari 0,3. Kalau iya, ini kan, ini 0 sampai 0,29 ini yang kategori kurang dari 0,3. Maka X-nya 100. Cek lagi, apakah random uniformnya itu kurang dari 0,5. 0,5 ini masuk kategori yang ini kan, sampai 0,49 saja. Jika iya, maka demandnya 150. Dan seterusnya demand 200, saya pakai batas yang 0,8 yang menunjukkan berhentinya di 0,79 dan seterusnya. Jadi ini perintah if bersarang sehingga kamu bisa assign ya, memetakan pada random uniform tertentu ini masuk ke yang mana, dan ini jalan sampai sebanyak N sesuai inputnya. Baru nanti hasil bangkitannya itu disimpan di vektor X ini. Ini contoh, karena ini fungsi ya, nanti running fungsi ini ada di session
Nah, decision itu kalau direktori kerjanya belum sama dengan direktori kamu menyimpan file ini, nggak mau dia, ya nggak mau muncul. Jadi ingat, setting work directory disamakan dengan lokasi penyimpanan script ini, script fungsi. Baru kamu type perintah D ini misalkan demand yang nanti dibangkitkan menggunakan fungsi bank, fungsi ini 5 hari ya sebagai input selama 5 hari, demand selama 5 hari, maka hasilnya adalah vektor ini. Oke, hari pertama 250, kedua 200, ketiga 200, keempat 100, kelima 200. Ya ini jadi saya sudah kasih ilustrasi bagaimana menggunakan R untuk membangkitkan bilangan random discrete sesuai distribusi peluang tertentu. Ini nanti tinggal disesuaikan saja interval-interval dengan nilai x-nya jika kamu menghadapi sebaran peluang yang lain. Oke, lanjut. Sekarang untuk simulasi. Inputnya tadi demand yang random seperti itu konsep pembangkitannya ya. Nah, sekarang untuk mensimulasikan profit, kamu membutuhkan input lain selain input random di sini. Input random tadi sudah oke tadi caranya. Kemudian selain itu ada kamu butuh, kalau ini tadi banyaknya hari yang akan disimulasikan mutlak harus diketahui. Kalau ini nggak tahu kita juga nggak bisa membangkitkan ini kan ya. Kemudian policy, ordernya berapa di pagi hari, key-nya berapa, ditetapkan saja ya, ditetapkan saja key-nya berapa. Kemudian yang ini full price, reduce price, harga beli ke agent, ini semua informasi dari operasional sehari-hari, biaya-biaya, harga-harga yang sedang berlaku saat itu. Ini tidak berupa random, ini konstan semua ya. Yang random hanya ini. Nah, kemudian proses hitungnya, proses hitung revenue. Revenue itu full price plus reduce price, yang tadi rumusnya pakai min max itu tadi, hitung biaya, biayanya 2000 kali Q untuk semua angka, dan profit tinggal kurangi. Itu dilakukan untuk demand per hari. Ya, jadi nanti profit harian, revenue min biaya, kalau kamu melakukan simulasi lebih dari 1 hari, akan ada beberapa profit harian. Output dari simulasi nanti adalah rata-rata profit. Tapi rata-rata profit ini nanti hanya berlaku untuk satu policy saja. Ya, simulasi tidak hanya berhenti di situ. Kamu kan tujuannya mencari key yang memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya. Kalau hanya satu angka ya nggak fair dong, nggak mencoba angka yang lain. Jadi nanti dengan input yang sama persis ya, mulai harga-harga sampai dengan random demand sama persis, kita harus mencobakan nilai key yang lain. Nah, nilai key yang lain itu nanti dicoba beberapa, baru akan terlihat pada key yang mana profit terbesar. Besaran yang memaksimumkan profit ini adalah solusi dari inventory single period atau nama lainnya newspaper point profit. Nah, ini contoh dengan Excel ya, pemanfaatan Excelnya. Jadi ini seperti biasa adalah kolom-kolom dan baris-baris. Yang random atau key-nya ini dibuat 100 per eksemplar, jadi semua 100. Ini tidak ada rumus sama sekali. Bilang random ini ya dibangkitkan random. Kalau pakai Excel nggak ya, dibangkitkan random. Terus ini D sekian-sekian ini dari konsep VLOOKUP. Kalau kamu yang kamu set di sheet yang lain atau di bagian lain dari tabel ini, yang memetakan 0,73 menjadi 200, 0,12 menjadi 100, dan seterusnya. Sedangkan rumus yang ke kanan ini menyesuaikan dengan apa yang sudah saya tunjukkan tadi. Yang pertama ini full price. Full price tadi rumusnya adalah 2500 kali minimum D, Q. 2500-nya misalkan kamu letakkan di tempat lain yang tinggal dipanggil aja sebagai konstanta gitu ya. Kali minimum D, minimum D, tinggal sorot D-nya ada di kolom ini, Q-nya ada di kolom ini. Oke. Reduce price juga begitu caranya, 1000 kali maksimum 0, Q minus D. Tinggal sorot saja, 1000 biasanya diletakkan di tempat sel yang sudah difixkan nanti sewaktu dirumus, tinggal copy ke bawah. Sedangkan 0, Q minus D diklik bagian letak Q di mana, letak D di mana. Ya. Total revenue tinggal nambah full price dan reduce price.
Kemudian total cost hitungannya tadi 2000 kali Q, yang nanti berakhir di total profit adalah selisih antara revenue dan cost. Ini contoh saya di sini masih 4 hari simulasi. Kalau kamu melakukan 50 hari simulasi, ini di copy sampai 50 baris dan akan mendapatkan 50 total profit. Nah, nanti output terakhir adalah rata-rata profit. Nah, ini contoh lain ketika saya menggunakan D yang sama, ya, set D yang sama, tidak ada bedanya dengan yang tadi, yang dirubah hanya 250, sebelumnya 100, di sini saya pakai 250, maka akan ada perbedaan di bagian full price, reduced price. Kalau costnya tetap sih, total cost juga berubah, karena sekarang yang dibeli kan 250 ya. Profit juga mengalami perubahan. Oke, sama persis, hanya beda ini, beda key, nilai key-nya saja yang mengalami perbedaan. Oke, nah nanti percobaan diulang untuk beberapa nilai key. Jadi rentang key-nya ini diganti-ganti. Ya, ada 100, 150, 200, 250, 300 menggunakan himpunan demand yang sama, biaya-biaya yang sama, yang dilakukan misalkan masing-masing 50 hari. Nanti dari 50 baris demand, 50 hari simulasi, output yang kita catat per kebijakan, per policy adalah average, rata-rata profit. Ya, di sini saya sudah tampilkan untuk 50 hari profit, untuk rata-rata profit untuk 50 hari pada Q100 ini 50.000, pada Q150 54.000 dan seterusnya, yang kalau diplotkan akan terlihat di posisi mana profit itu paling tinggi. Di sini kelihatan pada Q150 lah kita mendapatkan rata-rata profit harian selama 50 hari yang paling tinggi. Jadi ketika kamu diminta untuk advice, memberikan masukan pada manajemen ini, jawabanmu adalah lakukan kebijakan memesan koran di pagi hari itu 150 eksemplar setiap harinya. Karena dari simulasi yang kamu lakukan, ya, dengan memesan 150 ini, ketika berhadapan dengan demand yang naik turun, masih tetap diperoleh rata-rata profit, rata-rata keuntungan sebesar 54.000, dan itu yang paling tinggi dari seluruh kemungkinan polisi. Itu ketika saya menggunakan Excel. Oke. Nah, di sini saya juga mencoba membuat fungsi pada R yang menggambarkan profit harian yang tadinya saya tuliskan dalam baris-baris Excel. Di sini tidak lagi menggunakan baris-baris Excel, tapi menggunakan I1 sampai N, ya, profit I1 sampai N, yang rumusnya sebenarnya hanya satu baris ini hitung profitnya. Yang tadi rumus ini depan ini revenue full price, ini revenue reduced price, yang ini cost. Ya, tapi ketika menginterpretasi atau mengimplementasikan ke dalam R, saya membuat fungsi sederhana, namanya fungsi profit. Nanti outputnya rata-rata, rata-rata N hari simulasi, yang membutuhkan input demand, demandnya nanti berupa vektor, ya, vektor bilangan acak permintaan per hari, vektor berukuran N kali 1, elemennya adalah permintaan per hari, harus dibangkitkan dulu menggunakan fungsi yang tadi, fungsi bank yang tadi. N adalah banyaknya hari, dimana kita ingin mensimulasikan. Q simulasi, kebijakan, policy yang bisa diganti-ganti. Full price, ini reduced price, ini harga beli. Ini semua diketahui, ya. Yang pakai fungsi yang lain hanya yang D ini. Nanti kita identifikasikan di luar. Nah, fungsi profit ini nanti untuk sementara setiap baris nanti akan disimpan di dalam vektor profit. Jadi kalau kamu tadi dapatnya kolom paling kanan di Excel, ya, untuk hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ini nanti posisi kolom paling kanan itu disimpan di vektor PR. Kalau di Excel bentuknya kolom, kalau ini bentuknya vektor. Vektor yang semula diisi 0 dulu.
kemudian diisi satu persatu, mulai I1 sampai N isinya berupa perkalian antara full price dengan minimum dari D dan Q. D-nya nanti D per baris juga. Kan demand-nya vektor juga tadi ya, demand harian. Demand harian. Kalau I-nya 1 dianggap hari pertama. Profit pertama tergantung demand hari pertama. Tapi Q-nya cuma satu angka. Nah, makanya kan nggak beda tadi tiap hari sama. Makanya nggak saya buat vektor. Saya buat konstanta aja. Plus reduce price. Reduce price tadi rumusnya maksimum dari 0, sisa. Ya, Q minus D ini kan sisa. Kalau bersisa ini nilainya besar, yang dipakai yang ini. Kalau tidak ada sisa ini minus nilainya yang digunakan 0. Kurangi harga cost-nya adalah harga beli kali banyaknya yang dipesan. Sudah, ini nanti secara otomatis menghitung sekian baris, N baris, yang disimpan dalam vektor profit, vektor PR, di mana nanti yang kita pakai sebagai output adalah rata-rata. Ini fungsi juga, Mean ini mendefinisikan fungsi rata-rata di dalam R. Ya, PR ini vektor PR berukuran N kali 1, elemen-elemennya dihitung rata-rata, ya, jadi fungsinya berbunyi Mean dari vektor PR, rata-rata dari elemen-elemen di dalam vektor PR. Sudah, nanti hasilnya itu. Jadi satu kali pemanggilan fungsi ini dengan input yang sesuai akan menghasilkan satu profit. Nah, nanti tujuannya, ini ilustrasi saya akan mensimulasikan demand 50 hari. Berarti nanti dalam benak kita harus ada pembangkitan demand 50 hari terlebih dahulu. Kemudian nilai Q akan dicoba beberapa nilai. Nah, beberapa nilai di sini sesuai ilustrasi saya di Excel kan tadi nilainya 100, 150, 200, 250, 300. Nah, ini saya taruh di kolom tersendiri, vektor tersendiri. Vektor Q namanya berukuran 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kali 1 ini. Ini setting pembentukan vektor di dalam R. C itu seolah-olah konstanta ya. Konstanta vektor isinya ini. Kemudian step yang ini adalah membangkitkan demand sebanyak N. N-nya sudah didefinisikan di atas. Ini sangat spesifik sesuai fungsi demand, sebaran peluang demand yang tadi didefinisikan. Jadi kalau sebaran peluangnya lain ya ganti dulu fungsi banknya. Karena tidak akan sama dengan itu, beda lagi, cuma strukturnya sama. Ini konstanta yang menyatakan besaran biaya dan harga. Oke, kemudian seperti tadi saya menyediakan tempat untuk perhitungan profit di setiap Q. Ini nanti profit di beberapa nilai Q, ini tadi kan ceritanya. Jadi ada profit untuk Q100, Q150, 200, 250, 300, makanya maksud saya rata-rata profit ya. Nanti rata-rata faktor ini akan mewakili rata-rata profit untuk setiap polisi Q, sehingga isinya sementara saya assign faktor 0 dulu yang panjangnya sepanjang Q. Jadi isinya sebanyak apa yang saya nyatakan di Q ini. Karena ada 5 ya nanti ini 5, tapi kan otomatis bukan kamu definisikan. Dia akan mengikuti apapun yang didefinisikan di sini. Oke. Nah, pengisian dari vektor elemen-elemen vektor P juga akan mengikuti konsep for I1 sampai gitu ya. Nah, ini untuk I1 sampai panjangnya Q tadi, nah, banyaknya elemen di dalam ini length ini adalah fungsi yang menyatakan banyaknya elemen di dalam satu vektor. Oke, nah, vektornya adalah vektor Q, elemennya ada 5. Makanya ini nanti 0 sampai 5, 1 sampai 5. Oke. Di sini akan menghitungkan rata-rata profit per nilai Q. I1 berarti Q yang 100, I2 berarti Q yang 150, I3 Q yang 200, dan seterusnya. Ya, ngitungnya panggil fungsi profit yang tadi. Ini dengan catatan ini semua juga berada di working directory yang sama ya, dengan tempat penyimpanan filenya. Profit yang tadi yang kamu buat fungsinya tadi dipanggil di sini ya, profit dipanggil dengan input yang sesuai. Demand, vektor demand sudah dihitungkan di sini dengan perintah bank tadi.
N sudah di set di sini. QE, nah ini kan, nanti saya bilang, profit 1 ya, Q yang pertama 100, profit 2 Q yang 150, profit 3 yang 200. Makanya di sini kalau di sini PI, di sini juga QE. Sama-sama I-nya. Yang ini semua besaran harga yang sifatnya konstan. Sudah, ini akan mengikuti I1 sampai berapa elemen di dalam Q, 5 tadi ceritanya, maka ini akan terhitung 5 kali di masing-masing I, dan hasilnya nanti akan diletakkan di P, ya ada di P ya, memang nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ini sebenarnya, cuman saya type aja P karena ingin tahu hasilnya seperti apa. Yang penting adalah bisa melihat polanya, ini plot, saya menggunakan plot, Q ini sebagai sumbu X, P ini sebagai sumbu Y, tipenya nanti tipe line, garis ya, dengan warna merah ya. Ini hasilnya setelah saya run, P-nya vektor profit atau rata-rata profit pada tepatnya pada Q100 itu 50.000, pada Q150 55.500, ini 49.000, 20.000, yang ini min 24.000. Tidak beda jauh dengan yang di Excel tadi. Kenapa beda? Ya karena hasil bangkitannya kan beda. Random yang dipakai dibangkitkan di Excel dengan yang dibangkitkan di sini tidak sama. Jadi menghasilkan angka yang beda secara eksak itunya. Tapi pola umumnya sama, bahwa pada Q150 diperoleh profit yang secara rata-rata 50 hari tadi paling tinggi. Oke, nah ilustrasi saya ini silahkan dipelajari dulu. Jika ada pertanyaan, nanti mungkin kan akan saya coba praktekkan di R. Oke, atas perhatiannya terima kasih. Simpan dulu pertanyaan. Saya ini, assalamualaikum.